Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CGE TV. Oke, hari ini aku akan ngebahas masalah isu-isu yang ada di Malaysia. Dan sudah lama sekali aku nggak membuat konten, ngomong-ngomong seperti ini, ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Dan hari ini aku akan ngebahas karena di TikTok, di YouTube, lalu lalang persoalan yang sangat-sangat serius yang lagi viral di Malaysia ini. Apalagi kalau bukan masalah pekerja asing, pendatang asing yang ada di Malaysia, khususnya dari negara Bangladesh, Pakistan, Myanmar, dan lain-lain. Jadi untuk dari Indonesia memang kurang, karena kita tahu sendiri orang Indonesia, bekerja dari Indonesia di Malaysia ini sudah agak berkurangan, guys. Jadi masalah-masalah ini lebih kepada warga Bangladesh. Dan isu apa saja yang jadi perbincangan untuk saat ini? Banyak sekali warga tempatan ataupun rakyat Malaysia yang komplain, yang marah, yang berang. Bukan hanya marah saja kepada orang asing, begitu juga mereka marah dengan kerajaan Malaysia sendiri, karena mereka menganggap tidak mampu membendung lonjakan atau kebanjiran warga asing, khususnya dari Bangladesh, guys. Oke, di sini aku akan ngejelasin. Walaupun pekerja asing itu sendiri atas permintaan negara Malaysia, tanpa permintaan dari kerajaan Malaysia, pendatang asing, pekerja asing tidak akan bisa masuk ke Malaysia. Itu tanda kutip yang mempunyai dokumen. Untuk yang pati, untuk yang menyelundup, yang nggak punya dokumen, itulah yang menjadi masalah. Dan bukan hanya yang nggak punya dokumen saja menjadi masalah, tapi pendatang asing ini sudah berani, kebanyakan mereka berniaga ataupun berjualan. Jadi ini adalah video dari orang tempatan. Simak saja, nanti aku akan mengulas apa maksud dan apa saja poin-poin yang akan disampaikan ataupun aku akan jelasin kepada kalian. Okey, dalam isu warga asing, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Dewan Protokol Ayana tadi, yang mana kalau kita melihat lambakan warga asing dalam negara kita sangat mendatangkan keresahan kepada seluruh rakyat Malaysia lah. Bagi saya, warga asing ni kita boleh kategorikan sebagai pekerja warga asing, mereka yang masuk ke Malaysia dengan ada dokumen, visa dan permit yang sah lah. Dan juga pendatang asing tanpa izin ataupun parti yang kita tidak tahu angka dia berapa ramai, yang mana dia orang ni, apa yang kita dapat bila kita menyantuni warga asing, termasuk sahabat-sahabat daripada seberang pun yang masuk ke Malaysia ni dengan orang kata masuk dulu baru dia nak cari permit. Itu satu benda yang menyalahi undang-undang negara kita lah, Malaysia. Dan yang paling bermasalah sendiri adalah tentang pelarian pemegang kad UNHCR di Malaysia, yang mana kita melihat pelarian apa yang kita dapat. Pelarian ini telah bermastautin di Malaysia ni, bukan hanya 10 tahun, ada yang 30 tahun dan lebihnya. Dan ada juga tanpa kita sedar sedang telah wujud Rohingya Malaysia, yang mana anak-anak Rohingya ni dilahirkan di Malaysia. Memang sangat ramai dah. Dan tugasan UNHCR ni adalah untuk melindungi dan menjaga hal kebajikan melibatkan pemegang-pemegang kad UNHCR. Tetapi apa yang kita nampak, penghantaran ke negara ketiga memang sangat kurang, sangat sedikit. Dan rakyat Malaysia tidak ada hak, tidak ada kuasa selagi pemegang kad UN itu berada di Malaysia, sama ada 10 tahun, 30 tahun ataupun seumur hidup. Selagi tidak hantar di negara ketiga, kita tidak ada hak untuk mengusir dia orang. Jadi yang menjadi permasalahannya tentang kita tidak jadi masalah. Contohnya pekerja warga asing yang masuk ke Malaysia bekerja di sektor-sektor yang dibenarkan, antara buruh, peladangan dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah peniaga-peniaga warga asing yang orang kata monopoli. Kita tengok siapa yang memonopoli kedai mencit dalam bidang pencitan. Peniaga-peniaga Pakistan, peniaga-peniaga Bangladesh yang dah terlalu ramai. Sedangkan kita tahu dia orang ni kadang-kadang berkahwin dengan wanita tempatan dan menggunakan platform isteri dia untuk berniaga dan sebagainya. Itu yang menjadi permasalahan dah, sehingga orang kata
pelarian apa yang kita dapat ini yang kita kategorikan pelarian adalah etnik Rohingya, sebab dia orang ni tidak ada kerakyatan dia orang sebagai warga negara Myanmar telah dibatalkan. Tetapi yang menjadi masalah di dalam Myanmar tu ada bermacam-macam etnik, termasuk Muslim Myanmar, dan dia orang ni ada yang menggunakan orang kata penipuan masuk ke Malaysia dengan mengaku sebagai etnik Rohingya untuk mendapatkan. Zaman sekarang orang dah tak heran untuk permit, sebab permit ni bila tamat tempoh kita akan renew, tetapi pemerangkat ni boleh tinggal di Malaysia selama mana mungkin selagi tidak dihantar ke negara ketiga ataupun dihantar ke negara asal. Itulah yang menjadi permasalahan pada seluruh rakyat Malaysia, dan kami gabungan NGO insya-Allah akan mengadakan satu persidangan khas untuk membincangkan hal warga asing di negara kita pada 30 hari bulan September, yang kita akan menjemput pimpinan-pimpinan NGO dan juga rakyat Malaysia yang prihatin. Yang bagi kami isu lambakan dan kebanjiran warga asing di negara kita adalah isu yang paling utama sekarang. Nah, itu adalah video dari salah seorang warga Malaysia, rakyat Malaysia. Mereka ataupun beliau mengatakan kebanyakan warga asing kalau pati ini nggak jadi masalah karena mereka memang datang dari negara asal, didatangkan kerajaan Malaysia untuk bekerja di Malaysia. Tapi yang jadi masalah pendatang asing yang kebanyakan ini akhir-akhir ini berjualan, berniaga di Malaysia, guys. Jadi mereka ini menganggap khususnya warga Pakistan, pekerja dari Pakistan, mereka ini kadang kawin dengan orang tempatan, dan kalau sudah kawin dengan orang tempatan mereka mendapatkan IC atau nggak tahu lah, tapi dibuat untuk berniaga, dan warga tempatan tersebut yang mengambil lesson untuk berniaga. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak disukai oleh warga tempatan kepada warga asing, karena yang paling banyak, yang paling tidak disuka adalah berniaga di Malaysia tanpa izin, tanpa lesson, tanpa kebenaran pihak-pihak yang berwajib. Dan isu yang kedua, masalah subsidi khususnya minyak dan beras. Kebanyakan warga asing ini kalau membeli minyak ataupun beras berbondong-bondong sampai berpuluh-puluh bag, karena di Malaysia ini ada satu minyak paket, itu adalah subsidi untuk rakyat Malaysia. Oke, aku terkadang membeli juga, tapi aku nggak seperti mereka. Aku kadang membeli satu biji, satu paket saja, ataupun paling banyak pun 2 paket. Tapi kalau warga Bangladesh ini terkadang banyak sekali membeli sampai 10, sampai bawa kotak. Jadi orang tempatan ini beranggapan mereka telah mengambil hak rakyat Malaysia, karena minyak tersebut adalah minyak subsidi untuk warga Malaysia sahaja. Jadi itu yang bisa aku sampaikan, semoga ini bermanfaat, dan tunggu konten-konten berikutnya masalah pendatang asing yang ada di Malaysia ini. Semoga ini menjadi satu pengajian, satu solusi biar kita tidak salah paham dan saling menyalahkan. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetot.